Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat baik, Bu ya? Sofi. Sehat. Nah, Ibu, sebelum kita itu melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik pembelajaran kita. Yaitu pada coaching kita hari ini saya akan amati dan menilai sesuai dengan topiknya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbeda pada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, Di Ibu. antaranya kemitraan, proses kreatif, dan Ya. memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu adalah listening, gitu, nggih. Mendengarkan aktif, nah itu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, Nggih. kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pertanyaan yang kedua, kompetensi spesifik yang saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Oh Tuh. gitu. Nggih. Mendengarkan dari pertanyaan. Dari yang berbobot. pertanyaan, iya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikatornya ya Bu, saya ingin coach saya itu biasa menemukan solusi Ya. dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah sehingga bisa mengatasi masalah. Oh gitu. Kemudian dulu ya Ibu, observasinya kali ini silahkan Ibu untuk melakukan coaching. Oke. Terima kasih Bu Sofi atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohman. Apa kabar Pak Rohman? Alhamdulillah Bu. Oke. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Pak Rohman, ada yang bisa ingin diceritakan dari Pak Rohman? Bu, sebetulnya pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita banyak Bu terkait dengan mungkin permasalahan yang saya hadapi Bu Oke. terkait dengan kegiatan sehari-hari saya. Oke. Kita sepertinya tidak punya banyak waktu ya Pak, itu cukup 15-20 menit mungkin sudah bisa menguraikan benang merah. Nah, coba apa yang mau disampaikan Pak Rohman? Yang pertama gini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah Oke. yang buruk Bu, yang saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Gitu. Ya. Terus penyampaian materi pembelajaran yang masih monoton. Kemudian penggunaan metode yang konvensional, kemudian ceramah-ceramah, padahal kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tidak mau ada etikat untuk melakukan perubahan yang bervariasi. jadi hanya mengandalkan metode yang konvensional sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif, seperti itu Bu. Oke, bisa saya garis bawahi ya Pak, berarti permasalahan dari pembelajaran rekan-rekan gurunya itu kurang bervariatif. Oke, gitu. Kemudian media atau model dari pembelajarannya juga masih sama, oke? Masih monoton ceramah gitu. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin Pak Rohman dapatkan? Ya tentunya saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Bapak ingin adanya perubahan, kira-kira gitu ya Pak ya. Gitu. Yang ingin didapatkan. Saya ingin adanya perubahan misalkan dalam hal penyampaian metode, model, kemudian medianya yang lebih bervariatif Bu itu. Misal menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, kemudian untuk saat ini kan sedang marak menggunakan slide PowerPoint ya gitu. Pak. Gitu.
Jadi menurut saya kalau hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi pembelajarannya kurang bervariasi. Kurang ya. Dari yang Bapak sampaikan, penggunaan variasi metode, ya. Kemudian model atau media itu dikatakan bahwa kondisinya kurang ideal, gitu nggak Pak? Kira-kira kita Pak Rahmat itu guru-gurunya sudah di level berapa kalau 1 sampai 10? Kalau dari level 1 sampai level 10 sepertinya masih ada di level 5. Oh, level 5. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang tinggi itu sepertinya lebih sulit. Iya. Jadi mungkin saat ini di sekolah kami masih guru-gurunya itu masih di level belum 5. bervariatif ya Pak. Oke, kalau belum bervariatif masih di level 5. Berapa sih yang ingin ditingkatkan itu Pak biar guru-gurunya bisa lebih baik lagi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke ya enggak muluk-muluk ya Bu. Mungkin di level 7 Wah, itu itu sudah hebat nih Pak ya. Iya, Dari 5 menjadi 7 itu sudah bagus. Ya. Terus dari 5 menjadi 7 kira-kira usaha apa yang ingin Bapak sampaikan, yang ingin diciptakan untuk perubahan itu? Sebenarnya saya itu juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana tindakan saya yang mungkin bisa memberikan efek perubahan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan. Itu gimana ya Bu? Dengan rekan-rekan guru itu ya Pak, secara bergantian. Oke. Untuk mentor berarti nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan individu. Selain itu, apakah tidak ada strategi yang mungkin untuk Pak Rahmat yang diterapkan selain mentoring itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah dan waka kurikulum mungkin Bu, ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan IHT atau workshop yang mungkin tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi menggunakan media-media bervariatif. Media bagus itu Pak. Berarti Pak Rahmat itu sudah ingin merencanakan tentang pendampingan atau pelatihan, kan nggih? Nah, dari ketiganya ini, dari tadi mentoring, pelatihan dan seterusnya tadi, ya kira-kira Pak Rahmat ini nyaman yang mana Pak? Biar lebih cepat terrealisasi. Apa Pak itu? Terrealisasi. Betul. Sampai bingung Pak. Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena gitu nggak? kalau untuk pelatihan dan workshop perlu persiapan yang matang. Itu yang pertama, juga perlu biaya juga ya Pak. Kemudian narasumber yang kompeten pun kan juga harus mencari yang sedikit lebih sulit. Mentoring, saya tulis ya Pak. Mentoring. Nah, kegiatan mentoring itu kira-kira Pak Rahmat ini kapan? Butuh siapa dan bagaimana? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah dan memang ahli dalam bidang IT Bu. Gitu. Atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif, misalkan di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan gitu. Gitu nggak Pak Rahmat? Dengan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi berarti nggih Pak nggih? Dengan cara berkolaborasi. Terus itu kapan Pak akan direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin harus ya Pak. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan dan mencoba berkoordinasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan di sekolah untuk melaksanakan kegiatan mentoring. Pak Rahmat. Nah, dari percakapan sedikit ini tadi yang 15 menit, apa sih yang Pak Rahmat dapatkan? Dari percakapan pada hari ini ya Bu, yang saya dapatkan itu bagaimana cara untuk mewujudkan terjadinya perubahan di sekolah saya dan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang
memang memiliki keahlian dalam bidang IT. pemanfaatan IT dan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak Rahmat, sudah ada gambaran sedikit bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Yang akhirnya nanti saya tunggu kabarnya ya Pak Rahmat. Iya Bu. Oke, setelah melakukan mentoring dengan cerita-cerita dari Pak Rahmat itu, kita cukup sampai di sini. Ya. Oke, itu nih Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Amin, 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 sama-sama deh Pak Rahmat. Mungkin kita lain kali bisa cerita, kita sambung lagi. Kemudian dia Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bu. Oke, monggo Pak Riyen. Nah, Bu Admi tadi sudah melakukan coaching ya. Alhamdulillah. Ya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu mencari? Oke. Di coaching ini, ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Menanyakan tujuan, sudah identifikasi masalah juga sudah, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach, bisa menggali Pak Rahmat itu untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menentukan solusi-solusinya sendiri. Nah, oke Bu Admi, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching tadi Bu Rahmat ya dengan Pak Rahmat itu sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tempat, dan Bu Admi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga Pak Rahmat itu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Nah, tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Bu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita ya, sehingga saya itu dapat melakukan coaching yang lebih baik. Oh gitu. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin, amin. Demikian observasi kita hari ini Bu. Terima kasih Bu Sofi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Nah, ini Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya nanti, dan juga bagaimana coach nanti tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Oke. Pertanyaan yang kedua, sambil saya tulis ya Ibu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensinya secara spesifik yang saya kembangkan yaitu dengan cara mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, okay.
Demikian dulu ya Bu, observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Oke. Assalamualaikum Bu Agni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, kayaknya ini ada yang mau disampaikan, ceritakan Bu Agni. Betul Bu, ada yang mau saya sampaikan kepada Bu Sofi sebagai coach ya. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya waktu banyak ya Bu. Oke. Kira-kira mungkin cukup 15 menit atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol nih. Sekarang Oke. apa nih yang mau disampaikan? Begini ya Bu, terkait dengan rekan-rekan guru itu kan banyak senior ya yang saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan ya. Cara penyampaian materi, kemudian metode pengajarannya masih konvensional, jadi masih monoton ceramah itu. Padahal kan kita ketahui bahwa perkembangan zaman anak dididik sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman semakin canggih, teknologi ada. Nah, kalau hanya mengandalkan metode konvensional saja, pembelajaran kan jadi kurang bervariatif gitu. Oh, Bu. gitu. Oke. Kalau saya garis bawah ini ya, Oke. berarti permasalahannya ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif untuk, Iya. untuk medianya Mm-mm. maupun model pembelajarannya Iya. masih menggunakan model Mama, lama. ya. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Agni dapatkan dari percakapan kita ini? Saya itu ingin adanya perubahan Iya. di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya? Iya. gitu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Agni harapkan? Nah, misalnya dalam penyampaian metode tadi, metode pengajaran, model pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Sekarang kan sudah ada Labcom, ya. Ya. Anak-anak juga bisa Canva. Ya. Nah, itu anak-anak diprioritaskan menggunakan kuisis, menggunakan Canva, Ya. itu. Oh, Itu lebih baik jadi jangan hanya mengandalkan metode ceramah saja. Jadi IT-nya itu digunakan itu bisa bervariatif. Oh, gitu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model Iya. ataupun media. Nah, ini bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Oke. Iya. Saat ini berada di level berapa kalau kita memberikan level 1 sampai 10? Nah, sekarang ini Bu Agni berada di level Kira-kira kayaknya tuh hanya baru di level 5 saja. Mereka itu agak sulit, Bu. Oke, di level 5 di kondisi sekarang ini. Mm-mm. Kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif? Nah, untuk sementara level 5 saya tingkatkan menjadi 7, Bu. Saya tingkatkan menjadi 7 saja. Dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah itu Bu, saya masih memikirkan ini rencana dan tindakan saya itu apa gitu, sehingga mereka bisa bervariatif. Nah mungkin kegiatan saya itu mentoring dulu. Mentoring ya, seperti pendampingan individu itu antara rekan sejawat, biar face to face mereka itu ngangsu profil. Oh, gitu. Oke. Untuk mentoring nanti Oke. akan merencanakan dengan mentoring atau Iya. pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Agni terapkan di sekolah dan teman-teman tuh bisa nyaman gitu untuk menjalankan? Ya akhirnya dengan mentoring dan saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah dan kurikulum tentunya ya, dengan membuat kegiatan pelatihan atau workshop atau IHT yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru ya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan
berbagai media yang Oke, bervariatif. dengan bervariatif juga. Berarti Bu Admi ini udah pengen merencanakan tentang mentoring, Iya, betul. pendampingan, dan pelatihan workshop. Oke. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Admi ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana, Bu? Saya itu inginnya mentoring dulu yang pertama. Jadi untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, ya. Perlu persiapan dari biaya, kemudian waktu, kemudian narasumber yang lebih cocok gitu. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Admi ini memerlukan support atau bantuan dari siapa, Bu? Nah, saya ya, nanti akan minta bantuan guru-guru di sekolah yang IT-nya pintar, yang IT-nya canggih itu, dengan menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalkan ada ide nanti meminta bantuan membuat apa gitu, khusus gitu, Bu. Oke, berarti Bu Admi pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Iya, betul, Bu. Saya pengennya gitu. Kira-kira kapan Bu Admi mau merealisasikan kegiatan mentoring? Ya secepatnya, Bu, biar anak-anak itu merasakan tidak hanya ceramah saja, bisa bervariatif gitu, Bu. Tapi saya akan berkolaborasi dulu dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Oke, Bu Admi. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Admi dapatkan? Nah, dari percakapan ini saya memperoleh gambaran tuh bagaimana saya ingin melakukan perubahan di sekolah saya dengan adanya mentoring itu dulu. Ya, satu. Kemudian dibantu dengan harusnya guru-guru juga membantu. Nah, sesuai dengan keahliannya. Bidang IT mestinya, pemanfaatan pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Admi sudah ada gambaran ya Alhamdulillah, Bu. untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Betul. Ya akhirnya saya tunggu nanti kabar-kabarnya Bu Admi Iya, setelah siap. melakukan mentoring ya, untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Admi. Iya, Bu, harus terima kasih ya Bu Sofi sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan perubahan di sekolah dan bermanfaat untuk sekolah. Amin. Ya. Sama-sama Bu Admi. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Siap, Bu Semoga kita Sofi. bisa mengobrol di lain kesempatan. Terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Bu Sofi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Admi. Nah, Ya. sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai tadi? Tadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, jadi tadi Bu Sofi menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coachingnya tadi Bu Sofi dan Bu Admi sudah berjalan dengan baik Bu. Iya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya. Dan juga Bu Sofi juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Admi sehingga Bu Admi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Iya. Tentunya sebagai coach tadi Bu Sofi sudah berperan sudah sangat luar biasa. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir Bu dari saya sebelum kita tutup kegiatan ini yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan ini?
Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Admin. Gimana kabarnya hari ini Mbak Rahmat? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Nah, sebelum kita melakukan coaching Pak Rahmat, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak Rahmat ya. Gitu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, untuk coaching hari ini saya akan sebagai pengamat ya. Gitu. Nah, apakah nanti sesuai dengan alur theta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang bobot pada coaching. Nah, bagaimana coaching tersebut merespon? Nanti gitu nggak Pak nggak? Merespon atau menanggapi dari pertanyaan dari Bapak. Tuh, nah jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Rahmat, akan saya tanyakan bahwa kompetensi apa yang akan Bapak sampaikan kepada coaching dalam acara coaching nanti. Oke. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini, yang jelas yang pertama adalah listening Bu, yaitu mendengarkan penuh, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti dari mendengarkan penuh, kehadiran penuh, kemudian yang berbobot, itu nggak Pak nggak? Nah, kompetensi spesifik apa yang Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang terakhir ya Pak nggak? Oke. Indikator yang bagaimana yang akan Bapak sampaikan dalam proses coaching ini nanti? Jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya Bu. Iya. Kemudian langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya bisa dilaksanakan. Oh, gitu. Oke, demikian dulu Pak Rahmat observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach nanti. Oke, terima kasih Ya. Bu atas kesempatannya. Oke, sama-sama Pak Rahmat. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bu Sofi? Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu gitu Bu, karena waktunya ini 15 atau 20 menit untuk Ya. ngobrol-ngobrol. Kira-kira ini Bu Sofi mau bercerita tentang apa ya? Oh begini Pak, terkait dengan rekan guru di sekolah yang buruk ya, ini saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, metode yang lama. Ya itu ceramah lagi. Kan kita sudah mengetahui bersama perkembangan zaman kita semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Guru-guru di sekolah itu pada tidak mau terjadinya perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu Bapak. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti Ya. permasalahan ini yang terjadi adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang bervariatif, terkesan menggunakan metode yang konvensional. Betul. Kemudian kira-kira dari percakapan kita hari ini, Ya, apa yang ingin Bu Sofi dapatkan dari percakapan? saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak.
Oke, jadi Ibu harapkan adanya perubahan gitu. Iya betul. Terus saya tanya, kira-kira perubahan yang Bu Sofi ingin dapatkan yang seperti apa Bu? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian metodenya, model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif gitu. Misalnya saja dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran di internet seperti Quizzes, itu yang sedang marak digunakan para guru yang lain. Hanya kita juga bisa menggunakan slide, PowerPoint atau Google Form, itu juga akan lebih baik lagi daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja gitu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian model dan media yang dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Iya. Dan itu berada pada level 10 kira-kira. Kalau di sekolah Bu Sofi, kira-kira itu untuk saat ini tuh levelnya berada di level berapa Bu? Sepertinya masih di level 5 Pak. Di sekolah itu karena lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang tinggi lagi sepertinya agak sulit. Masih tetap di level 5 Pak. Karena memang gurunya sepuh-sepuh mungkin dia senior. Iya, betul. Jadi oke, tetap di level 5 untuk kondisi Iya. saat ini. Terus yang nih, berapa nih Bu kira-kira level yang ingin ditingkatkan dari perubahan pembelajaran yang bervariatif yang mungkin menjadi target dari Bu Sofi sendiri? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu memang agak sulit, mengingat tadi gurunya yang banyak yang senior yang sudah sepuh-sepuh tadi itu. Dari level 5 ke level 7 itu sudah bisa mungkin dilakukan perubahan. Kalau dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih yang bisa dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face dengan bergantian, seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya kira-kira selain itu tidak ada strategi yang mungkin pernah Bu Sofi terapkan di sekolah dan teman-teman untuk penyampaiannya mungkin? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum itu untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, penggunaan media-media yang bervariatif. Berarti di sini Bu Sofi merencanakan yang pertama mentoring, kemudian pendampingan, kemudian yang ketiga ada pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiga ini menurut Bu Sofi yang nyaman menurut Bu Sofi dan kemungkinan cepat untuk terrealisasi itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar juga, kemudian biaya yang banyak, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Oke, mentoring. Untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Sofi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa, kemudian bagaimana kira-kira itu? Saya nanti mungkin minta bantuan sama teman guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT dan menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide atau nanti juga saya minta bantuan ke Pak Irfan gitu. Oke, berarti Bu Sofi pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan ini direalisasikan mentoringnya Bu?
Insya Allah secepatnya minggu depan ini saya akan coba untuk melakukan koordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentor tersebut. Oke. Bu Sofi, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Sofi dapatkan kira-kira? Dari percakapan kita hari ini saya itu mendapatkan gambaran Pak bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, Bu Sofi sudah ada gambaran ya Bu, Ya, untuk bagaimana menciptakan perubahan-perubahan yang bervariatif yang terjadi di sekolah. ya. Nah, ini dari Bu Sofi, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana tadi yang ada berkolaborasi dan sebagainya Bu Sofi untuk mentoring bisa berjalan dengan baik. Amin, 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 amin. Iya Pak Rohmat, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan terus keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Ya sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja. Mungkin Siap. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, Ya. segitu Bu Sofi. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, Kita sama-sama. lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke. Oke, sekarang kembali lagi ke saya ya Pak Rohmat. Ya, Pasca observasi. Nah Pak Rohmat hebat tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Sofi yang sebelum penutupnya ya, menanyakan beberapa pertanyaan ya pasca observasi untuk saya. Yang pertama yang Bapak lakukan sudah melakukan coaching yang terkait dengan indikator apa ketercapaiannya itu yang mana yang diinginkan gitu Pak. Oke, makasih Bu. Tadi di coaching ini yang sudah saya lakukan yaitu pertama saya sudah melakukan sesuai dengan objektif. Kemudian saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya Pak Irfan, Pak Rohmat sebagai observer ya, tadi proses coaching dengan Bu Sofi dan Pak Rohmat itu sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita ya. Dan Pak Rohmat sendiri sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Sofi, sehingga Bu Sofi bisa menemukan solusinya dari permasalahannya yang ada pada Pak Rohmat. Nah tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching juga sudah ya Pak. Pertanyaan saya yang terakhir ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya lakukan dan ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke. Nah, biar lebih baik lagi, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching yang lebih baik. Itu nggak Pak ya? Demikian observasi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Pak Rohmat dan bermanfaat pula untuk coaching yang lain. Terima kasih Pak Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.